Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sania Kunimulahiza dengan NIM 2250191140. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu, bagian bab 5. Mengapa sih kita penting untuk mengerjakan sebuah tugas sebelum praktikum ini, dan penting juga untuk mempresentasikan agar kita memahami bahwa memang sebelum praktikum ini kita harus pembekalan ilmu terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas-tugas dari praktikum tersebut. Baik, untuk soal yang pertama itu ada perintah untuk pelajari alur atau proses dan formulir terkait pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP atau bahan medis habis pakai di sarana pelayanan kefarmasian. Dijawab, ringkasan alur pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai atau BMHP. Pengelolaan manajemen sediaan farmasinya, alat kesehatannya, dan bahan medis habis pakai meliputi 6 tahapan utama. Gitu. Jadi memang ada 6 tahapan untuk pengelolaan dari sediaan farmasi, alkes, dan BMHP. Poin yang pertama itu ada mencakup juga poin kecil gitu. Satu poin kecil. Poin pertama itu ada perencanaan. Nah, perencanaan ini itu akan menentukan jenis dan jumlah perbekalan farmasi yang dibutuhkan sesuai pola penyakit dan konsumsi. Maka kita harus merencanakan apa sih yang akan dipesan untuk ke sebuah PBF itu sesuai banyaknya pesanan bulan sebelumnya begitu. Misalkan bulan sebelumnya memang banyak gitu yang mengonsumsi atau ya penyakitnya dari hipertensi ataupun bisa jadi DM begitu. Itu ada poin kecilnya, itu formulir terkait ya. Formulir terkait itu isinya ada daftar forecasting kebutuhan, kemudian LPLPO atau laporan pemakaian dan permintaan obat bulan sebelumnya yang tadi sudah saya sebutkan begitu. Memang kalau misalkan kita memesan kepada sebuah PBF atau industri, itu kita harus melihat pola sebelumnya apakah memang banyak dipesan atau tidak, karena itu akan mempengaruhi pada manajemen keuangan. Semisalnya kita memang tidak melihat pola dari pesanan sebelumnya, kita asal main merencanakan untuk pengadaan banyaknya obat yang akan dipesan. Misalkan kita tiba-tiba memesan banyaknya obat asam urat, sedangkan dari pola sebelumnya itu jarang sekali yang ke pelayanan kefarmasian kita tuh, yang datang ke pelayanan kefarmasian tuh terkait obat asam urat, padahal memang ada beberapa saja, tapi kita memasukkan di surat permintaan itu atau laporan permintaan itu kita banyakin asam urat. Nah itu nggak bisa, karena kita juga bisa dilihat dari bulan sebelumnya pemakaian. Nah misalkan kalau ke depannya ada banyaknya asam urat, jadi kita tinggal pesan lagi gitu. Jadi memang tidak bisa semena-mena asal memesan obat-obatan begitu, harus dilihat dari pemakaian sebelumnya gitu, penyakit apa sih yang kebanyakan muncul gitu ya pada pasien-pasien yang akan menebus obat begitu, supaya menghindari adanya kerugian. Kemudian ada poin yang kedua, itu ada permintaan atau pengadaan. Isinya proses pengadaan barang yang dibutuhkan dari sumber resmi. Jadi tidak boleh dari yang tidak resmi, harus dari yang resmi. Karena itu kalau misalkan tidak resmi, kita sudah termasuk ke dalam ilegal ya. Karena obat itu memang penting banget dan obat itu menyangkut nyawa manusia. Begitu, jadi tidak boleh sembarangan untuk
memesan ke sebuah distributor gitu ya atau PBF besar begitu. Kemudian ada poin kecilnya, formulir terkait, itu surat pesanan narkotika atau psikotropika, kemudian surat pesanan obat tertentu, surat pesanan umum, dan kontrak pengadaan. Jadi memang surat pesanan untuk obat narkotika atau psikotropika itu tidak bisa disatukan dengan surat pesanan obat tertentu atau obat umum, karena memang sudah dari ketentuan dari sana harus dibedakan begitu. Juga karena kan kalau untuk psikotropika atau narkotika itu sangat berbahaya begitu ya karena karena masyarakat Indonesia kebanyakan untuk narkotika ini disalahgunakan begitu. Padahal narkotika ini memang bisa menjadi obat yang, penting gitu ya untuk penyakit-penyakit berat. Kadang dari, beberapa masyarakat mungkin yang punya kenakalan akan digunakan, eee, yang aneh-aneh begitu. Makanya untuk menghindari juga surat pesanan itu harus dibedakan begitu, tidak boleh disatukan dengan obat-obatan umum. Kemudian ada poin ketiga, ada penerimaan, yaitu pemeriksaan kesesuaian barang yang diterima dengan surat pesanan meliputi jenis, jumlah, expire date, dan nomor batch. Kenapa sih harus diperiksa gitu ya kesesuaian barang yang diterima? Itu juga penting banget karena bisa saja terjadi kita memesan misal 500 strip obat antihipertensi atau amlodipin atau misalkan eee, tablet-tablet lainnya yang kita butuhkan, dan di dalam surat pesanan tersebut ada 500 pieces. Kemudian kalau misalkan kita memeriksa gitu ya, diperiksa di barang tersebut tidak 500 pieces kan juga itu akan terjadi kerugian kepada kita gitu. Jadi kita harus meminimalisir eee, dari kerugian tersebut begitu. Dan kemudian, jenisnya apakah benar obat tersebut yang kita pesan. Misalkan emang kita memesan yang, misalkan 10 miligram tapi yang datang 15 miligram kan itu bisa terjadi, bisa aja kalau misalkan dari pihak sananya itu kurang teliti begitu. Kemudian expire date apalagi, expire date itu sangat penting juga karena kan kita tahu ya kalau obat itu adalah racun begitu. Jadi kalau misalkan nanti kita memakan obat yang sudah expire date, bisa jadi kita malah bukan sembuh, tapi malah kita yang keracunan. Kemudian nomor batch, kenapa penting juga melihat nomor batch? Karena kan batch itu berarti satu kali putaran dalam membuat obat tersebut. Takutnya memang kalau misalkan beda putaran itu atau beda sekaligus mencetaknya itu kadang suka beda gitu ya apa sih namanya, si kekuatannya biasanya memang suka kayak gitu. Nah, kita kan kadang sebagai di pelayanan kefarmasian itu memberikan obat kepada pasien itu dari resep, tidak mungkin kadang gitu ya, nggak satu strip, ada beberapa strip, bisa jadi itu. Meminimalisir itu. Kemudian ada poin kecilnya, formulir terkaitnya. Nah, ada berita acara serah terima barang, kemudian fakturnya, kemudian kartu stok, dan kartu kendali. Kemudian ada poin keempat, yaitu penyimpanan. Penempatan barang di gudang atau rak sesuai standar FIFO atau FEVO. Stabilitas suhu, penandaan, dan keamanan. Kenapa sih penting banget untuk penempatan barang di gudang? Karena bisa saja terjadi dari misalkan contoh obat amlodipin 15 miligram dan obat amlodipin 10 miligram itu disimpan sejajar begitu ya, saling saling berdempetan seperti ini. Nah, itu tuh tidak disarankan karena kita bisa jadi keliru. Kadang
Kan kita sebagai manusia itu tidak luput dari kesalahan ya, bisa saja keliru gitu. Kadang kita lihat aja, oh ternyata ini ada amlodipin nih, kita padahal nggak lihat gitu bahwa dia tuh 15 miligram, kekuatan sediaannya itu 15 miligram atau 10 miligram gitu. Kita main ambil aja, oh ini yang penting amlodipin gitu loh, karena sejajar gitu. Padahal kan kita harusnya dilihat juga kalau misalkan memang nggak sejajar tuh, oh dilihat ini amlodipin 15 miligram misal. Oh, kalau yang 10 miligram berarti bukan di pinggirnya. Kadang kan oh ini amlodipin kalau sejajar gitu, tinggal ambil kalau misalkan ada celah, jadi kayak yang mana ya, di mana ya yang 10 miligram agar meminimalisir, terjadinya kesalahan atau kekuatan sediaan. Kalau misalkan kita ngasih amlodipin yang 10 miligram ke pasien padahal dia butuhnya kekuatannya yang 15 miligram, kasihan dong ke pasiennya. Kan kan itu udah beda harga juga, terus, kekuatannya juga beda, makanya bisa jadi lama gitu sembuhnya untuk dari pasien tersebut, gitu. Terus ada, Vevo itu ya, Vevo itu jadi dia itu lebih ke misalkan obat yang ada di gudang kita itu atau di gudang pelayanan kefarmasian itu yang hampir mendekati masa kadaluarsanya atau setahun yang akan datang misalkan atau 6 bulan lah, jangan setahun ya, karena kalau untuk setahun itu terlalu lama mungkin ya. Dalam jarak 6 bulan itu harus dikeluarkan lebih awal karena, bisa jadi gitu ya, itu juga akan rugi ke kita kalau misalkan nanti udah jarak sebulan atau 2 bulan, kadang pasien itu sudah tidak mau menerima obat yang sudah dekat masa kadaluarsanya gitu. Kadang pasien juga ingin menerima obat yang lama gitu ya kadaluarsanya, begitu. Itu akan merugikan bagi pelayanan kefarmasian dan merugikan juga ke pasien. Jadi memang harus lebih dulu dikeluarkan, begitu. Jadi untuk obat-obatan yang baru dipesan, itu ditaruhnya di paling belakang gitu. Jadi nggak langsung yang baru datang itu langsung disimpan ke depan. Jadi arahnya memang yang dulu sebelum kadaluarsa atau hampir kadaluarsa, 6 bulan lah minimal, kita harus menyimpan dan dikeluarkannya lebih terdahulu. Kemudian stabilitas suhu itu juga penting ya, karena beberapa obat memang harus, disimpan dalam suhu yang sudah ditetapkan begitu. Seperti kadang ada juga obat, sirup ya, misalkan sirup yang tidak boleh suhunya lebih panas atau apa, nanti kan bisa jadi sirupnya itu terdegradasi atau suspensi, misalkan tidak boleh lebih dari 20 berapa, 25 atau 25 ke atas gitu. Terus ada yang nggak boleh dimasukkan ke kulkas, kadang apa, begitu. Begitupun ada, kayak misalkan supositoria gitu ya, Ovula, itu kan tidak boleh disimpan di suhu ruang karena nanti akan menyebabkan, meleleh gitu ya untuk si supositoria atau ovulanya sudah tidak membentuk lagi. Karena sediaan tersebut, memang kebanyakan, dari Vaseline ya yang kena panas itu bakalan melunak begitu. Kemudian psikotropika juga, untuk suhunya memang ada beberapa yang tidak boleh di suhu ruang, kemudian ada vaksin, vaksin juga kan nggak boleh tuh disimpan di suhu ruang, ada yang di suhu minus berapa, ada yang berapa, begitu. Karena vaksin itu adalah sediaan virus yang dilemahkan, begitu. Kemudian penandaan, ya penandaan itu tadi kayak, eee, yang awal itu seperti misalkan perbedaan dari kekuatan sediaan dan keamanan. Keamanan itu apa tadi, yang psikotropika ataupun narkotika. Karena memang narkotika dan psikotropika itu harganya bisa lebih mahal, begitu. Juga kadang takutnya ya, kita kan tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang di belakang kita, begitu. Jadi memang dari keamanan tersebut untuk obat-obatan narkotika atau psikotropika itu harus ada lemari khusus. Jadi lemari khususnya itu ada 3.
3 pintu ya, seperti lemari es gitu, cuman ada 3 pintu atau 3 kunci yang harus dibuka. Nah, dari kunci tersebut itu memang tidak boleh disatukan di satu orang, harus di 3 orang yang berbeda. Karena apa? Jadi untuk meminimalisir, terjadinya kecurangan begitu. Kalau 3 orang kan nanti ada saksi untuk membuka. Jadi, oh ini saksi kalau misalkan kita akan berbuat licik itu nggak bisa. Karena apa? Karena kunci satu laginya itu ada di orang yang berbeda, begitu. Poin kecilnya, formulir terkaitnya itu kartu stok, kartu kendali, checklist suhu kulkas atau ruangan gitu. Karena kan berbeda-beda juga ya untuk suhu kulkas gitu, untuk suhu ruangannya juga itu harus berbeda begitu. Ada yang bisa disimpan di suhu ruang, ada yang harus 20 derajat ke bawah begitu untuk, stabilitas obatnya lebih baik gitu ya. Kita meminimalisir bahwa obat tersebut bisa mengalami kerusakan, karena kalau misalkan obat sudah mengalami kerusakan, kita nggak bisa ngejual lagi, apalagi, dalam kemasan kemasan rusak juga kita nggak boleh ngasih ke pasien, begitu. Kemudian ada, mmm poin kelima itu pendistribusian, penyaluran barang dari gudang ke unit pelayanan rawat jalan atau rawat inap atau pasien, begitu. Jadi, memang tidak langsung diberikan kepada pasien, jadi memang harus melalui pelayanan, rawat jalan atau rawat inap, begitu. Tidak bisa langsung diberikan kepada pasien setelah datangnya dari Datangnya dari PBF itu tidak boleh langsung diberikan kepada pasien. Harus melalui tahapan-tahapan yang sudah saya berikan kepada ibu gitu. Kemudian ada poin kecilnya, formulir terkait atau LPLPO atau surat permintaan barang dari unit gitu. Terus ada poin keenam. Poin keenam ini ada pengendalian dan pencatatan atau pelaporan. Isinya itu pemantauan stok kehilangan atau kerusakan dan pelaporan berkala. Itu juga penting ya, pengendalian dan pencatatan. Karena bisa jadi itu bisa hilang gitu ya. Kadang ada, ya kita meminimalisir aja, makanya kita harus mengecek dari barang-barang tersebut. Pemantauan stok itu kan penting juga ya kalau misalkan nanti stok sudah menipis, sedangkan beberapa penyakit yang memang penyakit tersebut selalu aja ada gitu ya. Ada ada aja pesanan gitu ya, bukan pesanan, resep yang harus kita kaji begitu ya, ternyata obat tersebut kurang gitu. Makanya untuk meminimalisir terjadinya kekurangan obat, kita harus melakukan pemantauan stok. Terus untuk kehilangan atau kehilangan juga bisa saja terjadi gitu. Untuk kerusakan juga tadi sudah saya jelaskan, kerusakan juga tidak boleh terjadi pada kemasan kemasan atau dus-dusnya, itu kemasan primernya itu tidak boleh rusak ya, karena itu kalau misalkan rusak kita udah nggak bisa ngasih ke konsumen atau ke pasien gitu. Kemudian ada poin kecilnya itu formulir terkaitnya, ada laporan stok opname, ada laporan mutasi obat, ada laporan narkotika atau psikotropika itu juga ya, karena psikotropika dan narkotika itu sangat penting gitu ya eee, bagi kita seorang farmasis, karena memang rawan begitu ya untuk psikotropika dan narkotika harus mengalami, eee, perlakuan khusus dari seorang farmasis. Baik, selanjutnya ada soal nomor 2, yaitu pelajari penulisan resep yang benar. Nah, jadi memang, penulisan resep ini suka, diabaikan kayak lebih, "Ah, ya udah yang penting kita nulis resep aja," padahal tidak boleh seperti itu, begitu ya. Tapi memang resep itu biasanya ditulis oleh seorang dokter, dan di surat resep itu ada yang pertama ada inscriptio, yaitu kepala resep.
Jadi isinya itu ada nama dokter, ada alamat dokter, alamat praktiknya, ada surat izin praktik atau SIP dokter, itu atau dokter, pelayan klinik, puskesmas atau apotek gitu ya. Itu juga penting banget gitu ya. Ya pokoknya tempat dan tanggal penulisan resep itu juga penting banget. Kadang kan bisa jadi dari masyarakat yang pasien atau yang mungkin agak sedikit licik-licik itu, suka menebus resep kembali gitu ya, padahal tanggalnya itu memang tidak boleh, eee, harus harus hari itu juga gitu ditebusnya agar supaya memastikan si resep tersebut benar atau tidak gitu ya. Kemudian poin yang kedua ada invocatio atau panggilan atau simbol R, itu artinya resipe yang berarti ambillah gitu. Untuk poin yang ketiga itu ada prescriptio atau ordonatio, itu isi resepnya, nama obat atau bahan obat, kekuatan, dosis, kemudian jumlah obat yang diminta, misalkan, eee, numero X gitu ya, atau 10 tablet. Jadi dari seorang farmasis juga, memang harus sudah menghafal gitu ya untuk nama-nama Romawi begitu ya, atau di dalam buku buku yang sudah berisian seperti resipe itu, terus signatura signatur. Jadi signa gitu harus sudah hafal di luar kepala gitu. Kemudian untuk poin yang keempat itu tadi signatura atau aturan pakai, tanda S atau signa diikuti aturan pakai yang jelas begitu ya. Ada dosisnya, ada frekuensinya, ada rute pemberiannya, dan waktu pemberian. Dosis juga penting karena bisa jadi dosis itu terjadi kekeliruan gitu ya. Jadi dosis memang harus penting sekali gitu. Kemudian ada rute pemberian. Nah, ada memang sebelum pengkajian resep itu, kita harus menanyakan terlebih dahulu kepada pasien, apakah dia tahu obat ini digunakannya untuk diminum atau dioleskan kepada kulit gitu. Jadi memang itu juga penting banget, bagi seorang farmasis untuk menjelaskan ke pasien rute pemberian yang akan diberikan kepada pasien gitu. Itu juga sangat penting. Terus waktu pemberian, kadang ada beberapa obat yang memang harus sama waktu pemberian jamnya gitu, agar, si farmako farmakokinetiknya itu dia lebih kayak kalau misalkan obat segini misalkan jam lepas, atau masuk ke dalam sel pembuluh darahnya itu di jam sekian, maka kita harus, meminum di waktu jam yang sama gitu agar, meminimalisir yaitu terjadinya kekurangan, kekuatan gitu ya, kekuatan sediaan obat begitu. Kemudian ada poin nama pasien, usia, alamat, dan berat badan jika diperlukan. Menurut menurut saya sih diperlukan ya untuk berat badan ataupun usia, karena memang ada beberapa obat yang tidak bisa diberikan ke usia, eee, yang dibilang muda begitu ya, atau di bawah 12 tahun. Ada beberapa obat yang memang harus, dikaji gitu ya. Terus untuk berat badan juga karena itu mempengaruhi dosis, bisa saja mempengaruhi dosis, bagaimana kalau misalkan nanti ada obat yang memang harus, diketahui berat badannya begitu. Kalau misalkan kita tidak mengetahui berat badannya, kadang itu kekuatan dosis obatnya bisa jadi mengurang atau bisa jadi toksik begitu. Kemudian ada poin kelima, itu subscriptio atau penutup resep ya. Ada tanda tangan atau paraf dokter penulis resep. Jadi untuk seorang farmasis itu dia lebih percaya bahwa ada tanda tangan dokter begitu atau, penulis resep ya bisa saja, ya sama si dokter gitu. Kemudian, soal nomor 3 itu pelajari cara melakukan pengkajian resep dan formulir yang terkait. Isinya itu ada tahapan pengkajian resep atau pharmaceutical care,
pengkajian resep itu adalah proses verifikasi untuk memastikan obatnya aman, tepat, dan efektif bagi pasien. Jadi tahapan ini memang harus dilakukan oleh seorang apoteker gitu. Yang pertama ada pengkajian administratif, yaitu dengan poin kelengkapan identitas dokter, tadi seperti alamat, nomor telepon, dan surat izin praktik gitu ya, tanggal penulisan, begitu, identitas pasien, apakah misalkan pasien ini datang memang untuk menebus obat ibunya. Nanti kita bisa bertanya gitu, apakah benar gitu, boleh nggak ditelepon ibunya? Kadang memang ada beberapa yang, mungkin ya, yang kita tidak tidak tahu, ya pokoknya kita sebagai apoteker itu harus bisa meminimalisir sebuah kejahatan begitu ya, atau sebuah, eee, ya kejahatan-kejahatan minim obat karena memang ada beberapa yang misalkan menebus antibiotik atau apa itu memang harus menggunakan resep dokter. Makanya kita itu sebagai apoteker harus bisa gitu ya untuk mencegah penggunaan, antibiotik yang sembarangan begitu. Kemudian, adanya paraf gitu ya, tanda tangan dokter. Terus, poinnya ada memastikan resep legal. Kalau misalkan tadi, misalkan nggak ada tanggalnya atau apa, ini beneran nggak sih ini resep dari dokter?" Terus, "Oh nggak ada nih, nomor surat izin praktiknya, terus nggak ada nih paraf dokternya, bener nggak sih ini resep tuh dari klinik ini?" Gitu. Kemudian yang kedua ada pengkajian farmasetis. Ya, untuk, pengkajian farmasetis ini ada bentuk dan kekuatan sediaan. Kadang kan juga kita harus dilihat nih, oh bentuknya ternyata tablet atau kapsul gitu, kekuatan sediaannya juga kita harus benar-benar memastikan agar kekuatannya itu benar sesuai resep gitu ya, sesuai dibutuhkan oleh pasien. Kemudian dosisnya, dosis juga penting banget ya, karena bisa jadi dosis berlebih itu akan terjadi efek samping atau, toksik kepada pasien atau kekurangan kekurangan dosis itu kan bisa jadi ke pasiennya itu lama gitu ya sembuhnya. Kasihan kan pasien berobat juga berniatnya untuk segera sembuh, bukannya, makin lama gitu ya sembuhnya. Makanya kita harus memberikan dosis yang tepat gitu. Kalau misalkan ada dosis yang keliru atau kurang, kita bisa konfirmasi ke dokter lewat surat resep tersebut, kan di situ ada, nomor telepon dari dokter gitu. Memang ada beberapa resep yang, misalkan untuk ditebusnya ke apotek dan dari klinik mana begitu. Kemudian, ada inkompatibilitas, itu ketidakcampuran. Terus ada poin ketiga, pengkajian klinis itu, poinnya ada kesesuaian indikasi penyakit atau kondisi pasien dengan obat gitu. Karena kan kita harus menanyakan kembali begitu, apakah benar ibu hipertensi, jadi kita, kayak lihat lagi, oh ternyata benar kalau ibu hipertensi itu kita harus ngasih obat ini. Kalau misalkan nanti obat ini nggak ada, terus kayak ibunya hipertensi, kita bisa konfirmasi lagi ke dokter bahwa obat ini tidak ada atau habis. Makanya kita harus melihat kembali lagi ke belakang, itu harus melakukan pengecekan stok gitu, agar meminimalisir yang terjadi, yang tadi diceritakan oleh saya, begitu. Kemudian adanya dosis yang tidak wajar, terlalu tinggi atau terlalu rendah, begitu. Bisa dilihat juga dari berat badan gitu, setelah dikonversikan ternyata, tidak wajar gitu ya bagi anak-anak, begitu. Takutnya terjadinya toksik atau kekurangan, begitu. Kemudian adanya interaksi obat-obat atau makanan, begitu. Kadang ada yang, tidak boleh diminum, kayak kita misalkan minum obat nih, tapi kita nggak ngasih tahu kalau misalkan minum obat itu jangan minum susu, karena itu akan memperlambat sebuah, mekanisme obat terhadap tubuh, begitu. Jadi memang ada beberapa obat-obatan yang tidak bisa diminum secara bersamaan, makanya bisa jadi kayak udah ngasih
udah minum obat ini tapi kok nggak berefek karena dia udah minum obat yang satunya lagi yang bahkan itu tuh tidak boleh disatukan begitu. Makanya akan mengalami interaksi obat. Seperti halnya misal kita memakan daging-dagingan itu tidak boleh, setelah itu tidak boleh meminum teh gitu ya, karena teh mempunyai tanin gitu ya yang akan memperlambat dari zat besi gitu ya. Kemudian kontraindikasi. Kontraindikasi juga kondisi pasien yang melarang penggunaan obat. Jadi kayak obat-obatan yang dilarang untuk ibu hamil gitu. Misalkan kita harus menanyakan terlebih dahulu apakah ini obatnya untuk ibu, apakah ibu sedang mengandung, kalau bertanya untuk ke pasien wanita gitu, untuk meminimalisir itu. Karena memang ibu hamil itu atau ibu menyusui itu eee, punya obat yang nggak boleh sembarangan gitu ya untuk diberikan kepada ibu hamil gitu. Kemudian alergi atau efek samping yang berpotensi terjadi gitu ya. Kita juga harus menanyakan terlebih dahulu kalau misalkan nanti alergi, itu kan bakal bakal menyiksa gitu ya kepada pasien, terus kayak efek samping yang akan terjadi kalau misalkan dari obat tersebut gitu ya. Misal kita makan obat batuk gitu ya, obat batuk itu memang biasanya membuat mengantuk. Jadi kita harus memberitahu bahwa kalau misalkan kita sudah meminum obat batuk atau obat flu memang agak sedikit ngantuk, makanya kurangi untuk menyetir atau apa gitu. Kemudian ada formulir terkait pengkajian resep, itu ada catatan pengobatan pasien atau CPP, medication record, itu digunakan untuk mencatat riwayat alergi, riwayat pengobatan pasien, dan hasil pengkajian resep. Kemudian ada formulir permintaan konfirmasi ke dokter, digunakan jika apoteker menemukan masalah atau ketidakwajaran dosis atau interaksi. Itu perlu banget dikonfirmasi ke dokter, dan juga untuk butuh banget untuk ke pasien gitu ya, dan dari saran si dokter gitu, apakah nanti bakal ada perubahan dari dosis atau perubahan dari obatnya. Kemudian ada soal nomor 4, itu pelajari masalah terkait obat gitu ya. Memang ada kategori DRPS gitu ya, indikasi tidak tertangani gitu ya. Penjelasannya itu pasien memiliki indikasi penyakit yang memerlukan terapi obat, tetapi tidak menerima obat gitu. Memang ada beberapa pasien yang seperti itu, begitu. Kemudian obat tidak tepat, eee obat yang diberikan itu tidak sesuai dengan indikasi, jadi tidak efektif untuk penyakit tersebut gitu. Jadi memang harus sesuai indikasi, kalau misalkan percuma ya, seorang pasien itu udah bayar gitu ya, tapi obatnya itu yang dikasih itu tidak tepat begitu, itu memang harus dipelajari gitu ya. Itu tuh masalah yang memang bisa terjadi lah itu, karena itu minim minim sekali ya, ininya, apa sih, pemeriksaannya begitu, kadang ada yang lalai gitu. Kemudian dosis terlalu rendah, dosis obat kurang dari yang seharusnya, jadi efeknya nggak kesampean gitu, tidak terasa ke pasiennya, malahan kayak, "Kok masih sama-sama aja?" Gitu loh. Terus dosisnya terlalu tinggi, dosis kan kalau misalkan udah terlalu tinggi itu kan nggak bisa ya, malah menjadikan toksik gitu ya. Jadi efek samping juga itu bisa terjadi gitu ya, apalagi toksik gitu ya, bisa bisa saja kita nanti di penjara ataupun apa gara-gara pasiennya kena toksik obat gitu ya, bisa jadi terjadi meninggal dunia begitu. Itu amit-amitnya yang paling dihindari lah gitu ya, jangan sampai. Kemudian ada interaksi obat, kombinasi dari 2 atau lebih dari obat gitu ya. Jadi itu bakalan mengubah efek dari sebuah, eee, sebuah sebuah efek obatnya itu. Jadi bakalan ada salah satu yang memang tidak berefek kepada tubuh kita, atau kayak sakit ininya tuh, misalkan sakit nyerinya itu nggak hilang, padahal mah itu terjadi gara-gara interaksi obat gitu. Kemudian ada efek samping obat,
itu efek samping itu bisa terjadi ya dari pasien-pasien manapun tergantung kekebalan tubuh manusia karena memang, pasien itu atau manusia itu berbeda-beda ya. Kemudian ada penggunaan obat tanpa indikasi. Pasien menerima obat padahal tidak memiliki indikasi yang jelas untuk penggunaan obat tersebut gitu. Jadi dia padahal nggak sakit apa tapi dikasih obat sakit apa gitu. Terus ketidakpatuhan pasien. Pasien tidak menggunakan obat sesuai aturan, frekuensi, dosis, durasi yang diresepkan. Misalkan kan TBC itu harus setiap hari meminum obat dan mungkin juga di jam yang sama. Makanya kita harus benar-benar kayak mengawasi gitu ya untuk penyakit-penyakit yang berat tersebut gitu. Kemudian Eee, untuk soal yang kelima, itu pelajari swamedikasi dan tata laksananya. Swamedikasi atau pengobatan mandiri gitu ya, dan tata laksananya, swamedikasi adalah upaya seseorang untuk mengobati gejala atau penyakit minor yang ringan gitu tanpa resep atau konsultasi ke dokter. Dalam pelayanan kefarmasian, apoteker memiliki peran vital dalam memberikan edukasi dan rekomendasi. Yang pertama, tata laksana atau prosedur pelayanan swamedikasi oleh apoteker. Yang pertama itu penggalian informasi atau WWHAM atau ASMETOD gitu ya. W yang pertama itu siapa. Jadi nanti ada pasien gitu datang, untuk siapa obat ini, apakah untuk ibu atau untuk anak ibu, keluarga ibu, kemudian what gitu, apa keluhannya, gejala yang gejala yang ibu rasain tuh apa, sakit kah, panas kah, pusing gitu. Terus kemudian ada how long gitu, berapa lama gitu, berapa lama sih, ibu udah mengalami gejala ini gitu. Kadang kan memang kalau misalkan kita sudah meminum obat tapi, belum sembuh dalam 3 hari itu diwajibkan untuk memperiksakan diri ke dokter gitu. Supaya cepatlah sembuhnya. Kemudian ada action atau tindakan, apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi gejala gitu. Kan kadang batuk itu kan ada beberapa yang menggunakan obat herbal seperti menggunakan jahe, meminum kecap mungkin dengan, jeruk nipis itu memang dilakukan oleh beberapa pasien swamedikasi begitu sebelum berobat ke apotek. Jadi mereka kadang sudah mengobati oleh obat-obatan herbal. Kemudian, medication atau obat lain yang sedang digunakan atau pernah diminum, termasuk riwayat alergi, itu juga penting banget. Jadi kita nanti nggak ngasih obat itu lagi, padahal kan si pasien tersebut udah mengonsumsi obat itu, tapi kita malah ngasih obat itu lagi gitu, jadi jangan. Terus, riwayat alergi juga penting banget ya, karena nanti takutnya kesiksa juga kan pasien kalau kita salah ngasih obat, padahal si pasien tersebut punya alergi, makanya itu wajib banget untuk ditanyakan gitu ya. Kemudian ada poin yang kedua, penilaian dan triage gitu ya. Menilai apakah keluhan termasuk minor ailment atau bisa ditangani swamedikasi atau perlu dirujuk ke dokter atau red flag atau gejala serius gitu. Kemudian ada rekomendasi obat, itu juga memberikan rekomendasi obat wajib apotek atau OWA ya, atau obat bebas terbatas yang paling tepat dan aman. Kemudian mempertimbangkan usia, riwayat alergi, dan interaksi. Kemudian ada poin keempat, pemberian informasi. Itu juga penting banget ya untuk ke pasien gitu ya, karena memang cara pakai dan dosis obat itu penting juga, efek samping gitu ya, kita harus ngasih tahu. Kayak tadi udah disebutin oleh saya disebutin gitu ya untuk, seberapa pentingnya sih cara pakai itu di diberitahukan dan efek sampingnya juga diberitahukan kepada pasien, kemudian lama pengobatan, dan kapan harus ke dokter jika kendala itu tidak membaik gitu. Jadi memang harus ke dokter jika 3 hari belum sembuh.
Baik, selanjutnya itu ada, soal nomor 6, pelajari tata laksana penyakit degeneratif, parameter klinik terkait, efek samping yang perlu diperhatikan, kemudian pelajari cara mengisi formulir yang terkait gitu. Jadi untuk jawabannya itu fokus penyakit degeneratif dan farmakoterapi. Penyakit degeneratif adalah penyakit kronis yang terjadi akibat penurunan fungsi organ seiring bertambahnya usia atau obat misalnya contoh-contoh penyakitnya ada hipertensi, diabetes mellitus, atau dislipidemia gitu ya. Tata cara laksana farmakoterapinya melibatkan itu ada penyakit degeneratif, terus parameter klinik utama, kemudian efek samping obat gitu ya. Yang pertama ada penyakit hipertensi, yaitu tekanan darahnya itu, lebih dari 140/90 mmHg gitu ya. ACI gitu, ada obat ACI, batuk kering gitu ya, kemudian CCB, edema, pergelangan kaki, diuretik, hipokalemia gitu. Terus ada penyakit diabetes mellitus, gula darahnya, GDP-nya gula darah 2 jam postprandial, GDP 2 pp, HbA1c targetnya, eee, kurang dari 7. Kemudian efek samping obat pentingnya ada sulfonylurea atau insulin, itu hipoglikemia, ada metformin, gangguan gastrointestinal, itu mual, atau diare gitu ya. Kemudian ada penyakit dislipidemia, parameter kliniknya propilipid, kolesterol total, LDL, HDL dan trigliserida. Kemudian efek samping obat pentingnya ada statin itu untuk nyeri otot, mialgia, peningkatan enzim hati. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Wabillahi wal taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.